Sekali lagi shalom. Sungguh luar biasa teman-teman. Sukacita teman-teman bisa hadir di tempat ini, saya percaya teman-teman punya satu kerinduan yang sama dengan saya. Yang percaya dia adalah umat pemenang boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pujian dan penyembahan, mari kita satu dalam doa. Kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, sore malam hari ini kami bersyukur kami bisa hadir di tempat ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bisa merasakan sukacita, kami bisa merasakan berkat penyertaan-Mu Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau berdoa Tuhan bagi teman-teman kami yang saat ini belum bisa hadir Tuhan. Dimanapun teman-teman kami berada, kiranya penyertaan-Mu juga menyertai teman-teman kami Tuhan. Apapun yang mereka sedang kerjakan Tuhan, buat berhasil Tuhan. Selalu lindungi Tuhan dimanapun mereka berada. Saat ini Tuhan kami mau fokus, kami mau menyembah dan memuji Engkau Tuhan, karena hanya Engkau yang layak kami sembah dan kami puji. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Yuk teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri yuk. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama yuk. Sama-sama kita nyanyikan. Na 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 na. Oh, mari kita sama-sama mau bangkit. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Katakan dengan pasti, dengan iman. Nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Mari sama-sama kita mau bangkit buat Tuhan kita. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Katakan imanku, imanku berkata Tuhanku hebat, Yesusku berkata ku kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenanganku. Na 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 na. Mari kita mau bangkit buat Tuhan kita. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Katakan kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Dengan imanmu, imanku berkata Tuhanku hebat, Yesusku berkata ku kuat melangkah
Sama-sama katakan. Na 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 na. Oh, sekali lagi na 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 na. Sama-sama katakan dengan imanmu teman-teman. Imanku berkata Tuhanku dia hebat, amin. Hebat Yesusku, Yesusku berkata ku kuat melangkah bersama dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang. Sama-sama kita katakan, ku menang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Teman-teman, saya persilakan untuk kembali duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau menerima perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu dalam hidup kami. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Terima kasih Tuhan. Sungguh berharga Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sama-sama kita nyanyikan lagu. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak kami terima Tuhan, yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus. Saya persilakan. Tinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan
Mari adik-adik kita mau perjamuan kudus pada malam hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan kami juga akan masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan setiap hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Sebelum kami masuk untuk mengambil perjamuan Tuhan, Engkau menilik setiap hati kami Tuhan yang paling dalam Tuhan. Apakah kami masih menyimpan setiap kesalahan-kesalahan dan dendam kami Tuhan? Untuk Tuhan pada malam hari ini setiap kami mau melepaskan itu semua Tuhan. Untuk kami boleh layak di dalam perjamuan pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau kuduskan roti dan anggur yang telah sedia Tuhan, sehingga setiap kami yang mengambil bagian di dalam perjamuan pada malam hari ini Tuhan, Engkau juga sendiri Tuhan yang menguduskan dan menyucikan setiap hati kami dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk melakukan perjamuan kudus pada malam hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan dibagikan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari anak-anakku, kita angkat roti. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini sebagai lambang daripada tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah Ia makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anakku. Setiap kali kamu makan dan
makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai ia datang. Mari kita minum anggur ini. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur atas apa yang telah Tuhan perbuat, atas pengorbanannya di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Sebagai lambang roti dan anggur yang pada malam hari ini kita makan dan minum. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan betapa beratnya kasih-Mu. Kau mengorbankan diri-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kayu salib Tuhan. Tapi roti yang kami minum, makan pada malam hari itu sebagai lambang tubuh-Mu Tuhan, yang dicercakan Tuhan. Kau menanggung setiap kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Bapa, ampuni kami Tuhan jika kami Tuhan mendukakan Engkau. Ya Bapa, layakkan setiap kami Tuhan pada malam hari ini. Kau juga telah menembus kami Tuhan sebagai lambang darah-Mu, yang anggur yang kami minum Tuhan, sebagai penebus dosa-dosa kami Tuhan. Sehingga setiap kami Kau layakkan Tuhan, memanggil Engkau ya Abba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Urabada karamasi kata karamasi nalamarabaramas. Urabada kata karamasi kerabasan nalamarabaramas. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, jamah kami ya Tuhan. Roh Kudus turun atas setiap kami Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kau yang berkuasa, Kau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Pakailah kami pribadi lepas bagimu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari teman-teman, kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang menyertai kami Tuhan. Kami mau datang untuk berserah. Kami mau datang untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Let's sing together. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan
Teman-teman sama angkat tanganmu, sama-sama katakan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Ini iman kami Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Sama-sama katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Sama-sama katakan, oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Kau beserta kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu bagi setiap kami. Apapun situasi kami, apapun perilaku kami, Engkau setia. Terima kasih Tuhan. Tak dapat kami balas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Yang kami tahu Tuhan, Engkau setia dalam setiap musim kehidupan kami. Saat kami lemah, Engkau kuatkan. Saat kami sakit, Engkau sembuhkan. Saat kami berduka pun, Engkau hiburkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran akan kebenaran firman. Sehingga setiap kami boleh membawa berkat Tuhan, membawa firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Yang siap menerima dan mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Kita berikan tepuk tangan buat tim praise and worship kita. Haleluya. Wih, Chris penampilannya baru nih. Yeay. Tadi Umi sampai lihat gini, itu siapa ya? Kok kayak jadi Harry Potter ya? Harry Potter yang modern. Coba lihat Chris, beda nggak? Beda banget ya? Wih, tambah ganteng loh Chris. Wih, asik. Nanti Umi ditraktir. Shalom anak muda. Ini kenapa mic-nya kayaknya ngegaung banget ya? Tolong dibulatkan. PDM, ini bisa dibulatkan nggak? Kayaknya cempreng banget gitu. Udah begitu ya? Abi, tolong Abi. Ih, Abi nih. Nggak enak nih ngomongnya nih. Kayak Ya, berapa banyak yang datang ke tempat ini hari ini penuh dengan sukacita, amin. Boleh ditampilkan slide Umi. Ya kayaknya sepi banget ya. Coba lihat kiri kanannya. Siapa yang absen hari ini? Ayo coba sebut sama-sama Umi. Siapa yang absen? Edo. Arvin. Sanjaya. Devin kan udah di Bali dia. Devin sudah tidak disebut dong. Siapa lagi? Lucy. Kimi.
mati ini mah. Iya guys, mana nih? Iya, Kalista, Gio, Jovanka, Kimberly Mini, Kimberly Inces. Baiklah, boleh ditampilin dek? Yuk, baca sama-sama 3, 2, 1. Control your I. Gimana I? Coba I. I. Control your Esther. Oke, kita buka Alkitab kita sama-sama. Amsal 4 ayat 23. Udah ada di slide, kita baca dengan suara yang lantang. 3, 2, 1. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hati, jangan kau nodai. Ya. Sudah berulang-ulang kayaknya firman ini Umi sampaikan di tempat ini, karena hal penting yang perlu kita jaga adalah hati kita. Karena disitulah terpancar kehidupan. Ketika kita tidak menjaga hati kita, tidak ada kehidupan. Mungkin ada tapi gak beres ya teman-teman. Saudara, generasi sekarang hidup di tengah tekanan yang luar biasa. Ada begitu banyak anak-anak muda yang overthinking. Ada begitu banyak anak-anak muda yang gampang burn out. Ada begitu banyak anak-anak muda yang FOMO. Umi ulang lagi nih. Ada begitu banyak anak-anak muda yang scrolling media sosialnya berjam-jam. Toxic relationship, ya. Sementara ekspektasi orang tua, tekanan kuliah ataupun sekolah, bahkan membandingkan diri dengan orang lain. Banyak anak muda zaman sekarang bilang, aku gak kuat, aku udah capek. Ada gak di sini? Gak ada, no. Anak-anak Umi semuanya anak-anak yang strong. Apa? Strong, ya. Guys, masalahnya kenapa anak-anak muda sekarang gampang gak kuat? Bukan karena mereka lemah. Masalahnya adalah karena mereka mencoba mengendalikan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa mereka kendalikan. Kita semua bisa mengontrol, tidak bisa mengontrol semua keadaan. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk mengontrol hati kita. Next, kita belajar 3 hal malam hari ini. Yang pertama, belum. Ya, 3, 2, 1. Control your emotion. Jangan biarkan perasaan menjadi pemimpin dalam hidupmu. Amsal, ya boleh ditampilkan lagi. Next. Ya. Amsal 16 ayat 32 bilang gini, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Di ruangan ini siapa yang sudah menyatakan dirinya, mengklaim dirinya orang yang sabar? Boleh angkat tangan? Bede, wih Abi, wes. Tadi gini. Sabar ya, betul? Sabar. Nah, ini kan Umi udah siapin khotbah ini dari hari Rabu ya. Tadi Umi dari Pamulang menuju ke sini. Menuju ke sini. Terus Umi dapat Grab motor listrik. Sama lah, Umi juga punya motor listrik. Itu tarikannya guys. Aduh. Mas, bisa lebih cepat gak mas? Aduh Bu, gak bisa Bu. Ini udah full. Sama, Umi juga kalau mau lagi cepet-cepet nih, itu udah sampai full. Kayak kagak gerak. Apalagi pernah bonceng Abi naik motor listrik. Kayak gak jalan itu motor. Guys, Umi langsung diuji kesabarannya, diuji emosinya. Setiap hari kita dipertemukan, kita diuji emosinya, betul? Dari kita mulai bangun tidur, dari mulai kita di jalan, dari mulai kita di sekolah, setiap hari diuji. Tapi firman Tuhan bilang, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Apabila kamu menjadi marah,
janganlah kamu berbuat dosa. Artinya setiap kita bisa marah nggak? Bisa. Ada potensi marah nggak? Ada. Tapi kalau marah-marah boleh gak? No Abi, no. Marah boleh, tapi marah-marah nggak boleh. Kok Abi liatin aku sih, Bi? Abi yang sana. Sering dimarahin ya. Cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah. Ini yang Alkitab mau. Tapi realitanya, faktanya kita lebih cepat apa? Cepat marah. Belum didengerin full cerita Umi. Belum juga dijelasin secara full. Ya, udah kebakaran jenggot sini ya. Kebakaran jenggot kok milih sini. Kebakaran jenggot. Ya guys. Next. Tadi belum yang slide yang tadi. Coba dibaca yang bahasa Inggrisnya 3, 2, 1. Control your emotion before they control your decision. Jadi kita harus kontrol emosi kita sebelum emosi kita itu mengontrol keputusan atau tujuan atau arah yang terjadi di luar dugaan kita. Ya, jadi cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah. Jadi mengapa penting? Emosi itu pemberian Tuhan, amin. Kalau sampai di ruangan ini gak pernah sedih, gak pernah ketawa. Ada gak di ruangan ini yang gak pernah ketawa? Budiman, kamu pernah ketawa? Tuh udah ketawa. Ini Ibu Budi, Budiman lagi yut. Nah, ini gak enak banget sih. Bunyi-bunyi gitu. Ya. Umi percaya di ruangan ini kita pernah nangis, betul? Pernah sedih, pernah ketawa, pernah galau, pernah gabut. Itu emosi pemberian Tuhan. Tetapi emosi yang tidak dikendalikan bisa menghancurkan. Menghancurkan apa Umi? Persahabatan, hubungan keluarga, pelayanan, masa depan. Tadi Umi tulis di situ ada ilustrasi nyetir mobil. Mobil itu perlu apa? Bensin. Kalau nggak ada bensin bisa nyala nggak? Nah, sama. Bensin itu adalah emosi. Kalau kita gunakan bensin untuk menyalakan mobil, pasti mobilnya jalan. Tapi kalau kita gunakan mobil, kita sembur itu bensin ke mobil, terus kita ambil korek gas, apa yang terjadi? Terbakar. Sama saudara. Kalau emosi kita tidak tempatkan pada tempatnya, akan ada orang-orang yang terbakar di sebelahmu. Coba tepuk kiri kananmu bilang, bro, control your emotion. Atau disulut nih, emosimu membakar atau menenangkan. Ya, banyak keputusan buruk lahir saat emosi sedang tinggi. Nah, lalu bagaimana caranya kita mengontrol emosi? Next. Oke, how? Bagaimana? Pause before you react. Jadi cooling down aja dulu, diam aja dulu, ya. Nggak semua, jangan langsung membalas chat, jangan langsung berkomentar atau perkataan orang. Pernah nggak misalnya nih, kalian dapat chat, tapi kalian langsung emosi tuh baca chatnya. Ya ampun, ini gimana sih si Umi Yunita nih? Kok gitu sih? Kok aku bukan aku kok? Nih Umi bilangin supaya kalian tidak tersulut. Pause, sama-sama bilang Umi, pause. Pause before you react. Jangan langsung membalas chat kalau hatimu panas. Jangan langsung berkomentar kalau kamu belum siap terima perdebatan. Nah, tanyakan pada dirimu apa yang sedang kamu rasakan saat baca chat yang kamu gak suka. Atau sesuatu yang di luar ekspektasi kamu. Lalu tanyakan lagi dalam dirimu, apakah responmu itu memuliakan Tuhan. Seringkali ketika kita marah, membalas atau merespon orang, kita gak pikir dulu. Kita udah keburu bales, udah kirim pula. Pas udah send nih, baru nyesel.
Udah dibaca lagi sama Umi. Habis itu buru-buru kamu delete. Umi udah baca. Umi tersakiti, kamu tersakiti. Tetot lah semuanya. Ya. Jadi kalau misalnya nih next. Satu kali nanti Umi ada tegur kamu. Terus kamu gak siap. Jangan langsung marah ya. Tarik napas dulu. Ini Umi kenapa nih? Apakah aku harus membalas chat Umi ini? Jangan cepet-cepet ya. Tanyakan pada diri sendiri. Lalu yang kedua, bawa emosimu kepada Tuhan. Kalau kita baca kitab Mazmur, Mazmur adalah kitab yang penuh dengan curahan hati Daud. Dia selalu berdoa sebelum dia bereaksi. Ya, bagaimana dengan teman-teman? Kalau kita sedang gundah gulana atau dalam kalang kabut, apa yang kita lakukan? Curhat tetangga? Curhat atau kita tulis di media sosial kita supaya semua dunia seantero ini mengetahui kalau kita lagi gabut? Jangan ya. Bawa emosimu kepada Tuhan. Next. Yang ketiga, belajar untuk mengampuni. Waduh, belum. Guys, gampang gak sih nyakitin sebelah kita? Coba lihat dulu sebelah kita. Gampang gak nyakitin dia? Gampang. Nih mulut ya. Nanti next Umi khotbahnya control your M. Salah satu ini maut lele. Mangut lele. Ya. Belajar mengampuni. Gampang gak? Gak gampang. Kita disakiti, kita dizolimi, gak gampang mengampuni. Kalau kita belajar tentang ilmu komunikasi, ada yang namanya forgive and forget. Betul? Betul Koko Stephen? Oh, betul. Forgive and forget. Tapi bisa gak kita forget? Umi yakin gak bisa. Tapi forgive bisa? Bisa. Misalnya nih, apa ya contohnya ya? Masa Michael lagi sih contohnya? Janganlah, nanti Michael kepakitan nama Umi. Budiman aja lah. Budiman, kamu rapi banget loh malam ini. Habis pulang sekolah. Hah? Apa di ospek? Harus pakai dasi? Umi tanya. Oh, emang stylenya pakai dasi ya? Oh iya, biar itu ya terlihat pintar. Memang pintar kan? Iya pintar, wes ya. Tuh udah sampai mana tadi Umi? Ya, forgive and forget. Itu realitanya. Tapi faktanya mungkin kita bisa forgive, tapi pasti kita ingat. Nah, puji Tuhannya, kamu yang sudah mengenal Kristus, walaupun kamu masih ingat, tapi kamu tidak dendam. Katakan sama-sama Umi. Tidak dendam. Amin. Next. Jadi jangan membuat keputusan saat emosimu sedang tidak stabil. Ya, misalnya buru-buru resign atau buru-buru putus hubungan, buru-buru keluar dari pelayanan, buru-buru unfollow semua orang. Aku kesel banget sama Umi. Aku blok nomor Umi. Pernah nggak ngeblok Umi? Siapa di sini yang pernah ngeblok Umi? Nggak ada ya. Siapa yang pernah unfollow temennya di Instagram? Nggak apa-apa. Umi juga unfollow teman-teman yang udah nggak penting, yang cuman hahaha, yang cuman sekedar Umi unfollow. Bisa mampir ke Instagram Umi, asik. Private, sorry. Mampir ke Instagram gereja aja. Ya. Lampu merah. Oh, di sini nggak ada ya. Ilustrasi lampu merah. Pernah nggak? Oh iya. Waktu Umi kecelakaan yang Februari itu lampu merah tuh sudah ganti dari hijau ke merah. Jadi Umi berhenti. Anak sekolah naik motor dua-duaan, gak pakai helm, gak punya SIM, ngebut. Umi disundul. Jatuhlah Umi. Ya, sama emosi. Ketika kita nggak bisa rem, nggak bisa kontrol,
banyak yang celaka. Lalu seringkali Tuhan bilang gini, berhenti dulu, jangan bereaksi. Ya teman-teman, kadang-kadang anak muda zaman sekarang satu komentar di Instagram, apalagi kayaknya sih di sini jarang ya, kayak Kenichi juga nggak pernah upload, Umi lihat. Atau Umi di hide ya, upload. Oh pelayanan doang. Ya, satu komentar aja yang membuat kamu tuh, kok aku dibilang Umi kayak begitu sih? Itu tuh kayaknya mood kamu hancur seharian. Atau satu chat yang tidak dibalas bisa membuat orang overthinking. Siapa yang pernah chat sama Ko Jonathan? Itu Ko Jonathan itu loh. Pernah nggak? Coba angkat tangan siapa yang pernah chat sama Ko Jonathan? Nah, dibalasnya kapan Abi? Dibalasnya kapan? Kita chat pagi baru dibales sore, tapi memang karena dia nggak terlalu sibuk dengan handphone kan, betul. Tapi dulu awal-awal Umi mikir gini, ini si Jonathan sibuk banget ya, ngapain aja sih nih anak nih, orang nanya penting ini. Tapi kesini-sini ya Umi udah tahu gitu, karakter orang tuh beda-beda. Stop overthinking. Kadang-kadang satu kritik membuat ingin berhenti melayani. Banyak tuh kejadian di gereja-gereja. Dari yang gereja kecil sampai gereja besar. Satu kritik membuat orang ingin berhenti melayani. Hello guys, masa kamu gak bisa dikritik sih? Padahal tulisannya menerima kritik dan saran. Aduh, baru ditegur langsung out. Jadi Umi mau mengajak kita sebelum bereaksi, tanya 3 hal ini. Apa yang sedang aku rasakan dalam kritik itu? Apakah ini benar? Apakah yang ingin Tuhan lakukan dari komentar yang kamu keterima? Oke, next. Yang kedua. Oh iya, kita video dulu. Ya, boleh, benar. Silakan. Here's something I learned, and it goes like, you can't control the wind, but you can adjust your sails. It means it's not about what happens to you, it's how you react. Life will throw storms at you whether you're prepared or not. Waiting for calm waters is not a strategy. You don't get to choose the weather, but you do get to choose how you move through it. That choice is where your power actually lives. Most people waste energy fighting reality instead of learning how to work with it. Acceptance isn't weakness, it's strategy. Adjusting your sails doesn't mean giving up. It means being flexible enough to survive and still move forward. Your reaction decides whether a situation breaks you or builds resilience inside you. The same moment can either harden you or sharpen you. You can't control delays, loss, or disappointment, but you can control your mindset, effort, and response. Growth happens the moment you stop asking, why me, and start asking, what now? The strongest people aren't the ones with perfect lives. They're the ones who learned how to navigate chaos. So adjust your sails, keep moving. Because how you respond to life is what ultimately determines where you end up. Ya, kita nggak bisa kontrol banyak hal saudara. Tetapi kita bisa kontrol pikiran kita bisa kontrol reaksi kita bisa kontrol respon kita. Karena Galatia 5 dalam buah roh, yang terakhir apa? Oh guys, buah roh yang terakhir apa? Yang ke-9. Nah, penguasaan diri, ya. Jadi itu bukan secara cuman dicomot-comot tuh, ya. Control your energy. Boleh next? Yang kedua? Nah, control your energy. Umi bacakan ya ayat-ayatnya ya. Di Efesus 5 dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Lalu Galatia 6 ayat 9, jangan jemu-jemu berbuat baik. Kolose 3 ayat 23 dikatakan lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Jadi maksudnya control your energy bukan hanya tentang fisik, tetapi energi mental, energi emosional, energi kerohanian kita. Jadi banyak anak-anak muda merasa lelah bukan karena mereka bekerja terlalu keras, tetapi karena mereka terlalu menghabiskan energi mereka pada hal-hal yang salah. Contohnya apa Umi? Tadi yang Umi bilang,
scrolling berjam-jam, drama media sosial, overthinking, membanding-bandingkan. Lalu bagaimana Umi cara tips atau cara mengontrol energi kita? Next. Caranya bagaimana? Oh, kita nonton dulu. Umi lupa ini slide-nya. Silakan. Energy. You don't need to respond to everything. Tuh. Not You every don't comment deserves your energy. Not every situation deserves your reaction. The more selective you are with your energy, the more powerful your presence becomes. Gak semua harus kita respon saudara sesuai dengan apa yang orang lain minta. Gak semua orang kita perlu senangkan, betul? Tadi Umi cerita sama Mei. Dulu Umi ini orang yang mau menyenangkan semua orang. Maksudnya begini, Umi tuh berharap Umi bisa melakukan apapun yang orang butuh dari Umi. Kalau Umi gak bisa lakukan, Umi sedih. Tapi ternyata itu melelahkan saudara. Gak penting juga. Jadi kalau ada orang yang gak suka sama kita, no problem, gak apa-apa ya. Umi berdiri di sini pun pasti ada orang-orang yang gak suka sama Umi. Tapi gak masalah, tapi lakukan dengan sukacita tanpa embel-embel. Nah lalu tipsnya mengontrol energi gimana? Yuk boleh ditampilkan, next. Nah ada 3 hal, tentukan prioritas. Kira-kira kalau kamu lakukan ini perlu gak? Jadi tidak semua kesempatan harus diambil. Nih yang di ruangan ini kan yang bekerja kan Christian, Koko Steven, Umi Yunita, Abi Yudi, ya, Om Cecik, Babang Jonathan yang kerja-kerja nih. Gak semua kesempatan harus diambil. Amin, ya. Karena itu melelahkan. Jadi kalau misalnya kamu memang interest, kamu bisa lakukan. Jadi jangan bilang sanggup, tapi gak sanggup. Itu namanya PHP. Ada yang suka PHP di sini? Gak enak itu PHP. Belajar berkata tidak. Kalian kalau Umi suruh pun, kalau Umi minta tolong pun, kalau memang kamu bilang tidak ya gak apa-apa. Ya, amin. Ih kenapa Dek? Dede kan selalu bilang iya. Ya, belajar berkata tidak. Yang kedua, isi hidup dengan firman Tuhan. Mana nih yang cewek-cewek nih? Keisha juga udah hilang, nggak share ayat lagi. Bingung. Hari ini kita 1 Samuel berapa, Michael? Aldo, 1 Samuel berapa hari ini? Joshua, Kenichi. Siapa yang udah makan hari ini? Makan nasi? Udah kan? Nah sekarang Umi tanya, udah baca Alkitab belum? Yang waktu itu Pak Presno bilang apa? Pak Presno yang mana lagi? Pendeta yang waktu itu di sini. No Bible, no breakfast. Jadi gak ada makanan kalau kamu gak baca Alkitab. Umi, Abi tolong ya Michael sama Edo kalau belum baca Alkitab jangan dikasih makanan. Udah ya Dek? Kamu udah baca Alkitab belum? Michael, iya. Belum. Tapi tadi udah main Mobile Legends belum? Udah, bagus banget. Isi hidup dengan firman Tuhan. Ngerti atau gak ngerti baca aja. Nanti juga ada saatnya kamu ngerti, oh ini toh maksudnya firman Tuhan. Isi hidupmu. Baterai handphone kalau udah habis juga kamu harus apain? Charge kan? Lah kita juga butuh firman Tuhan. Semua di ruangan ini harus baca firman Tuhan, amin? Amin? Nanti Budiman Umi masukin ke grup ya. Biar sama-sama kita baca Alkitab, oke? Sip. Yang ketiga, istirahat. Istirahat bukan dosa. Yesus pun beristirahat. Kalau HP perlu di-charge, apalagi hidup kita. Tapi jangan kebanyakan istirahatnya. Apalagi hari Sabtu, rebahan mulu, tidur mulu. Alkitab bilang
tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Lalu datanglah kekayaan. Kekayaan apa kemiskinan? Kemiskinan, aduh ya. Jadi kamu harus tanya dalam hidup kamu setiap hari, apa yang layak mendapat energiku hari ini. Jangan buang-buang energi, jangan buang-buang energimu. Bilang kiri kananmu, jangan buang energi. Dah ya, kalau nggak penting nggak usah ya. Oke, yang ketiga, terakhir. 3, 2, 1. Control environment, lingkungan kita. Kita bukan lagi mau bercocok tanam ya. Umi bacakan ayat-ayatnya ya. 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kalau awalnya kamu anak baik-baik, temenannya sama orang yang buruk, orang yang jahat, orang yang overthinking, orang yang burn out, lama-lama kamu juga jadi buruk, jadi overthinking. Lalu dibilang Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Siapa bergaul dengan orang bodoh menjadi bodoh. Jadi pilih mana, bijak apa bodoh? Bijak lah, ya kan? Jadi maksudnya bukan environment, bukan hanya tempat, tetapi juga teman, media sosial, tontonan kamu, musik, games, komunitas yang paling sering mempengaruhi hidupmu. Umi kan guru ya, murid-murid Umi yang suka main game tembak-tembakan, bunuh-bunuhan, kalau ngerespon pengen ngebunuh, pengen nembak. Bayangkan teman-teman, kalau kita nggak kontrol ini, pergaulan yang buruk, tontonan yang buruk, musik yang buruk, komunitas yang buruk dapat mempengaruhi kehidupanmu. Lalu bagaimana cara mengontrolnya? Ya, sebelum kita ke ilustrasi teh celup. Next. Gimana caranya? Yang pertama, pilih komunitas yang membangun. Sama-sama 3, 2, 1. Pilih. Sekarang Umi tanya nih Kenichi, ini komunitas youth udah menjadi komunitas yang membangun gak buat Kenichi? Amin. Aldo? Amin. Joshua? Amin. Chris? Aduh keren lah. Lalu yang kedua, kurangi lingkungan yang toksik. Tadi juga Umi bilang sama Mei, setelah Umi resign dari tempat Umi bekerja, Umi sudah cut beberapa grup yang memang sudah tidak terlalu penting. Yang cuma ketemu hahaha, ada gosip-gosip sedikit, makin digosok makin sip. Itu Umi sudah cut. Jadi kalau teman Umi siapa sekarang? Paling anak youth, atau enggak janda-janda, atau enggak oma-opa yang ada di gereja ini. Itu aja. Ya, kurang-kurangi, enggak semua kamu punya, enggak perlu banyak teman. Terus yang ketiga, seleksi apa yang masuk ke pikiranmu. Filipi 4 ayat 8 dikatakan, apa yang kita konsumsi, ya ini dalam bahasa itu ya, setiap hari akan membentuk karakter kita. Pilihannya kamu menjadi pembawa pengaruh atau orang yang dipengaruhi. Jadi kamu yang mulai survei, apakah komunitas youth COC sudah baik untuk kamu? Apakah kehadiranmu membawa terang di tempat ini? Atau justru kamu yang menjadi troublemaker? Ilustrasi teh celup. Siapa yang suka minum teh? Enak ya teh ya? Pakai es apa pakai panas? Es, ya. Teh celup, air panas tidak mengubah teh menjadi kopi. Sebaliknya, teh yang mengubah air. Betul? Kalau kita celupkan teh, yang ngubah siapa? Air. Tehnya dong. Teh dong. Nah, tapi sebenarnya kalau kita nggak celupin, dia berubah nggak? Nggak berubah. Ya, sebagai orang percaya,
kita dipanggil menjadi pengaruh, bukan sekedar dipengaruhi. Jadi anak-anak Umi, media sosial mungkin menjadi lingkungan kamu. Feed yang kamu lihat setiap hari membentuk cara kamu berpikir. Pertanyaannya, apakah lingkunganmu, apakah teman-temanmu mendekatkan kamu kepada Kristus atau malah menjauhkan, ya? Jadi cari 3 jenis teman dalam kehidupanmu. Ingat nih, cari 3 jenis teman. Yang pertama, teman yang mengingatkan. Yang kedua, teman yang mendoakan. Yang ketiga, teman yang menegur dengan kasih. Jadi jagalah hatimu, bukan jaga image, bukan jaga follower, bukan jaga popularitas, tetapi jaga hati. Amin. Oleh karena itu 3 I. Apa yang pertama? Control your emotion, control your energy, control your environment. Amin. Boleh musik boleh maju? Kita nyanyi yang refnya tadi, yang lagu firman Tuhan. Kita bangkit berdiri. Boleh pejamkan mata. Teman-teman, waktu ada di sekolah, waktu ada di tempat bekerja, atau waktu dalam youth ini, coba tanya dalam dirimu, siapa yang paling banyak atau hal apa yang paling banyak mempengaruhi hidupmu untuk semakin dekat pada Tuhan? Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mungkin gak bisa mengendalikan semua keadaan dalam hidupku. Tetapi aku mau pertolonganmu menolong aku untuk mengendalikan hatiku. Menolong aku mengendalikan emosiku. Menolong aku arah energiku. Dan tempatkan aku dalam lingkungan yang membawa aku semakin dekat kepadamu. Minta Tuhan membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban dalam kehidupanmu. Renungkan 3 pertanyaan ini. Emosi apa yang akhir-akhir ini paling sering menguasai dirimu? Kemana energi yang paling banyak kamu habiskan? Apakah media sosial atau games? Apakah itu membawa kamu semakin dekat sama Tuhan? Siapa atau apa yang paling mempengaruhi hidupmu saat ini? Apakah itu mempengaruhi hidupmu dan membawa kamu semakin dekat pada Tuhan? When you let God control your heart, you'll be able to control your emotion, steward your energy, and influence your environment. Lalu tanya dalam dirimu, apa yang paling sulit dikendalikan dalam hidupmu? Apakah emosimu, apakah waktumu, apa justru lingkunganmu yang terus menarik engkau jauh dari Tuhan? Ingat teman-teman, musuh terbesar bukan selalu tekanan dari luar. Tetapi ketika kita kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Oleh sebab itu, minta Roh Kudus memimpinmu. Kau kuatkan Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini
Tuhan sudah mengingatkan kami Tuhan, agar kami bisa mengontrol penuh emosi kami Tuhan, energi kami Tuhan. Juga kami mau menjadi dampak yang baik bagi lingkungan kami Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan hamba-Mu Umi Esther Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semakin lebih lagi Umi Esther dalam pelayanan dan pekerjaannya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Juga Tuhan, malam hari ini kami rindu memberikan yang terbaik Tuhan, dari yang kami punya, dari yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kiranya Tuhan melalui persembahan kami bisa dipakai untuk alat kemuliaan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Teman-teman yang sudah memberi, yuk bangkit berdiri sama-sama. Bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Katakan sama-sama dengan imanmu, imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, ku menang, ku menang. Sama-sama kita katakan, ku menang. Terima kasih atas persembahannya teman-teman. Ada pengumuman, silakan Abi Amos. Kita ada pengumuman untuk minggu depan. Kita akan libur dulu ya, jadi minggu depan 1+7 8 kita akan libur dulu, dan baru kita akan minggu depannya lagi 2 minggu 8+7 berapa? 15. Gimana tuh pantunnya, belum bikin 8+7 15. Ya, mana flyernya? Jadi 2 minggu ke depan kita akan merayakan ulang tahun kedua daripada UCOC kita. Yeay. Dan teman-teman, kita akan kemas ibadahnya dan juga acaranya. Ya ada acara lah, kita coba nanti rapatkan dulu. Tapi ya ini dia. Jadi jangan lupa teman-teman, second anniversary daripada UCOC kita, judulnya hati yang digerakkan ya. Itu dia judul temanya. Jangan lupa tanggal 15 Agustus 2026 ini jam 7 malam gitu ya, di tempat ini. Jangan lupa kita akan rayakan bersama-sama
Ya mungkin hari ini teman-teman banyak yang nggak hadir, nggak apa-apa, tapi nanti terus kita umumkan supaya kita 2 minggu lagi. Ya jangan lupa teman-teman ya, minggu depan jangan ke sini ya, minggu depannya, Sabtunya. Video apa? Oh ya sebenarnya, iya gimana dong ya? Ini nggak tahu. Jadi sebenarnya kita ada mau kompetisi, ada bikin video gitu, tapi gimana cara ya bagi kelompoknya gimana dong? Bebas, ntar nggak ada yang bagi kelompoknya. Nanti di grup aja kali, di grup ya, di grup diumumkan. Nah kita pengen bikin video gitu ya dari kelompok 3 kelompok ini, bagaimana kita mau bikin, ya maksudnya ngajak teman-teman di sosial media aja gitu, yang mana kalian kalau ada ide apa, kita bikin videonya ya per kelompok aja gitu, supaya nanti hasilnya siapa yang paling bagus. Ya sebenarnya semuanya juara sih ya, juara 1, 2, 3 kan, tapi kan 1, 2, 3 beda pasti hadiahnya gitu, hadiahnya beda. Jadi nanti dijelasin di grup selama 2 minggu ini, coba deh nanti kita bikin grup, bikin video simple aja supaya kita bisa ngajak teman-teman melalui sosial media bahwa di tempat ini ada komunitas youth COC, di mana anak-anak muda berkumpul bersama-sama, boleh bertumbuh bersama-sama dan bertambah bersama-sama. Ya, amin, itu aja dulu. Yuk mari kita balik berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Baik, sebelumnya saya akan tambahkan untuk ibadah Sabtu minggu depan itu kita pindah di Hotel Lemo ya. Mungkin di sini ada yang mungkin yang dari anak-anak yuk atau adik-adik yang sudah punya, yang mempunyai orang tuanya di sini udah mendapat undangan. Ada yang belum dapat undangan dari pernikahan Arjo Fandi dengan Elsa. Ada yang belum dapat undangan? Ada? Mungkin si itu siapa? Kristen dapat? Ada? Ada semua ya? Si Aldo, siapa? Aldo ya? Joshua dapat? Enggak apa-apa. Secara resmi ya undang semua ya untuk anak-anak youth ya. Bisa, kalau alamatnya belum nanti bisa tanya Kristen juga nggak apa-apa, sama-sama pergi aja ya. Kita bisa kumpul ibadah di sana Lemo ya. Oke, kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini. Kita mau berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus kembali kami datang ke tatamu yang kudus mengucap syukur Tuhan atas kebesaran-Mu, atas lawatanmu dan pertolonganmu di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh ada pada hari ini Tuhan. Tuhan, Kau baik atas setiap kehidupan kami, setiap langkah-langkah kehidupan kami, hari-hari kami Tuhan. Kau menjaga dan memelihara kami, memberikan kami kemampuan dan kekuatan Tuhan ketika kami lemah. Kau kuatkan kami ketika kami tak berdaya Tuhan. Engkau hibur setiap kehidupan kami, berikan kami kekuatan Tuhan. Pada malam hari ini juga Tuhan, mau berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hadir di dalam ibadah pada malam hari ini Tuhan. Berkati kehidupan mereka Tuhan, kesehatan mereka ya Bapa, studi mereka, pekerjaan mereka Tuhan, keluarga mereka, orang tua mereka semua Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan setiap anak-anak-Mu yang tidak sempat hadir juga Tuhan, apapun menjadi aktivitas mereka pada malam hari ini Tuhan, Tuhan menyertai mereka, melindungi mereka juga Tuhan, sehingga mereka boleh berhasil apapun yang mereka kerjakan di dalam nama Engkau Tuhan. Dan secara khusus juga Tuhan, hamba berdoa untuk hamba-Mu Tuhan Esther Tuhan. Kau telah memberikan kekuatan hikmat di dalam kehidupannya untuk melayani di tempat ini Tuhan. Berkati juga kesehatannya Tuhan, hubungan keluarganya Tuhan dengan suaminya Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan, pekerjaan sekulernya Tuhan, apapun Tuhan, kiranya Tuhan menyertai mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga berkati setiap orang tua dimanapun mereka berada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur hanya dalam nama-Mu Tuhan. Secara khusus juga hamba berdoa Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan-Mu pada malam hari ini Tuhan.
yang melayani Engkau Tuhan dengan begitu dahsyat Tuhan, dengan hati yang tulus Tuhan. Kiranya berkat yang Kau curahkan juga atas setiap anak-anak-Mu pada malam hari ini dalam pelayanan apapun yang mereka mengambil bagian Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi terang, garam dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kekasih-kasih dalam nama Tuhan Yesus, ibadah pada malam hari ini telah selesai. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, sehingga kita mampu mengasihi Tuhan lewat mengasihi sesama, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita rencanakan, apapun yang akan kita perbuat, kita mempunyai kepekaan, karena hikmat Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Kita terima berkat ini dari sekarang sampai Maranatha tiba. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kita percaya, katakan sama-sama. Amin.